Baik, selamat datang kembali pada perkuliahan hari ini. Ya, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan teori behavioristik sebagai salah satu teori yang digunakan dalam menjelaskan bagaimana seorang anak memperoleh bahasa atau belajar tentang bahasa ya. Karena ketika kita berbicara mengenai bagaimana seseorang memperoleh bahasa atau mengerti bahasa gitu ya, tentu ada cara-cara atau metode-metode yang dilakukan atau yang terjadi pada anak tersebut sehingga dia mampu memahami bahasa mulai dari kecil hingga nanti dewasa memiliki pemahaman bahasa yang lebih baik ya. Jadi salah satu teori yang mampu menjelaskan terkait dengan pemerolehan bahasa ini adalah teori behavioristik yang berasal dari salah satu teori pada psychology of learning ya. Jadi psikologi belajar. Baik. Apa itu behaviorisme? Ya. Behavioral psychology atau behaviorisme itu adalah suatu studi tentang perilaku eksternal. Perilaku itu bersifat objektif dan dapat diamati, sedangkan apa yang ada di dalam pikiran seseorang itu tidak pernah benar-benar dapat diketahui atau diukur ya. Jadi menurut teori behavioristik ini bahwa perilaku itu adalah sesuatu yang dapat diamati, gitu ya. Jadi sifatnya adalah hal-hal yang di luar manusia, sedangkan atau eksternal gitu ya. Sedangkan kalau pikiran itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui isinya apa gitu ya, kemudian tidak juga dapat diukur. Itu menurut orang-orang yang menganut pemahaman behaviorisme, dia menyebutkan bahwa pikiran itu adalah kotak hitam. Nah, kotak hitam ini apa? Ya, black box atau kotak hitam ini kan sering kita dengar dalam suatu pesawat ya. Jadi ada kotak hitam di pesawat yang memang merekam seluruh kejadian atau fenomena yang terjadi di dalam pesawat tersebut. Ya, jadi pikiran itu dilambangkan seperti black box. Dia tahu segalanya nih, apa yang terjadi dalam diri manusia dan lain sebagainya. Namun kan itu tidak bisa kita lihat. Ya, jadi apa yang dipikirkan manusia itu bisa kita lihatnya dari mana? Dari perilakunya gitu. Jadi behaviorisme, orang-orang yang menganut paham behaviorisme menganggap bahwa perilaku itu sifatnya objektif. Jadi artinya dapat dilihat. Gitu ya. Nah, sejarah dari behaviorisme pertama kali behaviorisme ini dikemukakan oleh Pavlov ya, jadi namanya Ivan Pavlov, yaitu seorang ahli fisiologi Rusia yang menemukan yang disebut dengan classical conditioning atau pengkondisian klasik, yang dimana eksperimen dia dilakukan pada anjingnya namanya Dimitri gitu ya. Jadi nggak usah nama anjingnya dihafalin, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan teman-teman saja bahwa eksperimen yang dilakukan oleh si Ivan Pavlov ini menggunakan anjing yang bernama Dimitri ya. Nah, salah seorang tokoh yang bernama Watson ya, J.B. Watson, dia juga mau percaya bahwa memang perilaku itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang dibentuk karena atau akibat proses belajar. Ya, jadi Watson ini termasuk orang yang tidak terlalu mempercayai yang namanya kesadaran gitu ya, atau mind, prinsip dari otak manusia itu sebenarnya menurut dia tuh masih sifatnya abstrak ya. Sehingga perilaku itu sebenarnya bisa dibentuk. Jadi setiap orang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita masing-masing gitu. Nah, perkataan dia yang sangat terkenal adalah dia mengatakan bahwa give me a dozen healthy infants, well-formed and my own special world to bring them up in, and I'll guarantee to take any one at random and train him to be any type of specialist I might select ya, a doctor, a lawyer, artist or anything gitu. Ya, jadi dia mengatakan bahwa berikanlah saya seorang anak gitu ya, yang sehat, baiklah secara fisik sehat gitu ya, kemudian baik gitu secara pertumbuhan segala macam, saya akan bisa membuat dia menjadi berbagai macam orang atau spesialis yang saya inginkan, baik itu seorang dokter, lawyer,
psychologist, atau teacher gitu misalnya. Jadi dia sangat yakin bahwa dengan pelatihan atau training ya, dan learning itu bisa membuat seseorang memiliki suatu kecakapan tertentu gitu ya. Nah, kita balik lagi kepada pengkondisian klasik yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Dalam pengkondisian klasik atau classical conditioning menjelaskan beberapa pembelajaran tentang respons emosional dan fisiologis yang tidak disengaja. Jadi respon-respon emosional dan respon fisik yang kita berikan gitu atau perilaku yang kita tunjukkan itu adalah sesuatu yang datangnya tidak disengaja. Gitu. Jadi ketika kita merespon terhadap rangsangan atau stimulus itu sifatnya involuntary atau tidak disengaja. Nah, contohnya dia mengatakan bahwa anjing mengeluarkan air liur saat mencium bau makanan dan kemudian saat mendengar bel. Jadi kalau kalian pernah lihat anjing-anjing gitu ya, maka dia akan mengeluarkan air liur, kemudian dia akan menggerak-gerakkan ekornya gitu ya ketika dia mencium bau makanan. Nah, ini adalah salah satu respon tubuh yang tidak disengaja, dalam arti itu dikeluar secara otomatis gitu. Nah, dan kemudian ketika makanan itu disandingkan atau keluar bersamaan dengan bunyi gitu, bunyi bel misalnya ya, lalu kemudian dia mendengar bunyi bel itu sebagai tanda bahwa ada makanan sehingga dia juga mengeluarkan air liur saat itu gitu ya. Nah, penting bagi kita sebagai guru untuk memahami karena di sekolah itu sering sekali menjadi penyebab pembelajaran yang tidak disengaja melalui classical conditioning, terutama kecemasan. Maksudnya di sini adalah sekolah itu sering sekali menjadi tempat yang menakutkan bagi anak-anak. Kenapa anak-anak itu takut atau cemas dengan sekolah? Itu sebenarnya terbentuk salah satunya dari classical conditioning. Jadi secara tidak sengaja perasaan takut dan cemas itu muncul ketika ke sekolah. Karena apa? Karena misalnya ketika setiap kali dia ke sekolah, ibu gurunya selalu marah-marah. Sehingga dia mengasosiasikan atau menghubungkan marah-marahnya guru itu dengan sekolah. Akhirnya dia bukan hanya marah atau cemas dengan sikap gurunya, namun juga kepada sekolah secara umum gitu, karena dia sering menyaksikan gurunya marah-marah di sekolah seperti itu ya. Jadi hal ini atau asosiasi yang terjadi ini terjadi secara tidak sengaja. Jadi dia tidak hanya takut pada gurunya, namun takut pada sekolah secara umum, pada aktivitas-aktivitas belajar di sekolah seperti itu. Nah, classical conditioning menurut Ivan Pavlov ini sebenarnya terjadi dalam 3 fase, yaitu sebelum terjadinya conditioning atau pengkondisian, kemudian selama terjadinya conditioning atau perkondisian, dan setelah terjadinya conditioning. Ya, nah pada saat sebelum pengkondisian atau conditioning, ada sebuah stimulus yang sifatnya tanpa syarat atau tidak terkondisi ya, yang disebut dengan unconditioned stimulus. Dalam contoh ini misalnya daging atau makanan gitu. Jadi makanan anjing itu disebut sebagai unconditioned stimulus atau stimulus tanpa syarat. Kemudian ketika makanan itu dibawa ya, diberikan kepada anjing, maka ketika anjing melihat kita membawa makanan itu, muncul suatu respon tanpa syarat pada anjing tersebut yang disebut dengan unconditioned response atau respon tanpa syarat. Contohnya yang tadi misalnya mengeluarkan air liur. Jadi respon mengeluarkan air liur itu adalah respon tanpa syarat atau secara tidak sengaja terjadi karena dia melihat adanya makanan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian stimulus yang kedua berupa bunyi bel misalnya gitu ya. Ada ting gitu. Jadi bunyi bel itu disebut sebagai stimulus netral atau rangsangan netral. Karena apa? Karena dia tidak mampu membuat anjing itu mengeluarkan suatu respon-respon tertentu. Ya, karena bel itu bukanlah sesuatu yang menarik ya, atau bukan sesuatu yang menggiurkan bagi anjing, sehingga bagi anjing bunyi bel itu biasa aja. Sehingga tidak ada respon, ya. Di sini anjing tidak memiliki respon terhadap bunyi bel. Itu kan di awal ya, sebelum pengkondisian. Jadi makanan menyebabkan anjing mengeluarkan respons berupa air liur menetes gitu ya. Lalu kemudian bel yang disebut sebagai stimulus netral, dia tidak mampu memberikan respon
terhadap anjing gitu. Nah, ini sebelum pengkondisian. Nah, ketika pengkondisian kita berusaha untuk mengkondisikan, tujuan kita adalah mengkondisikan agar bel ini yang tadinya adalah sifatnya netral itu menjadi memiliki nilai bagi anjing sehingga anjing bisa mengeluarkan respons gitu ya. Nah, jadi kita berusaha untuk memasangkan atau menghadirkan dua stimulus tersebut secara bersama-sama. Ya, jadi daging tadi yang sebagai unconditioned stimulus atau stimulus tanpa syarat, kemudian dihadirkan bersamaan dengan bell, ya, bunyi bell sebagai neutral stimulus atau rangsangan netral. Lalu kemudian muncullah suatu respon tanpa syarat. Jadi ternyata ketika kita menghadirkan dua stimulus tersebut secara bersamaan, maka anjing itu mengeluarkan suatu respon yang disebut dengan unconditioned response atau respon tanpa syarat. Karena apa? Karena dia melihat adanya makanan di sana. Jadi awalnya si bel ini tidak dihiraukan, tapi dia melihat bahwa makanan ini dihadirkan bersamaan dengan bel dan dia merasa tergiur dengan makanan. Nah, jika ini dilakukan berulang-ulang kali, gitu, maka yang terjadi adalah dia akan menganggap bunyi bel itu sebagai tanda bahwa dia akan mendapatkan makanan. Sehingga dia mengeluarkan air liur. Jadi ketika bel saja yang dihadirkan, maka anjing itu juga mengeluarkan air liur atau respons. Tapi disebut dengan respon bersyarat atau condition response. Kenapa respon bersyarat? Karena respon ini hanya akan keluar jika bel ini dihadirkan bersamaan dengan makanan. Kan gitu ya? Karena kita sudah mengkondisikannya seperti itu. Bel dengan makanan dihadirkan bersama-sama, maka anjing mengeluarkan air liur. Nah, namun jika anggaplah kita mengelabui anjing ya. Kita berikan bunyi bel saja, maka anjing akan mengira akan ada makanan kan, sehingga dia mengeluarkan respons, mengeluarkan air liur yang disebut dengan respon bersyarat atau condition response karena sudah dikondisikan gitu. Bel ini mampu membuat anjing mengeluarkan air liur karena dia sudah dikondisikan dengan makanan sebelumnya. Jadi anjing berpikir bahwa setiap kali ada bunyi bel, maka dia akan mendapatkan makanan, gitu ya. Jadi ini konsep dasar dari classical conditioning menurut Ivan Pavlov seperti itu. Jadi menurut dia, apapun sebenarnya, stimulus apapun yang sifatnya netral sebelumnya, itu bisa membuat kita memberikan respon-respon tertentu. Gitu. Nah, seperti tadi, sekolah pada dasarnya sebenarnya tidak menakutkan. Itu kan secara umum sekolah tidak menakutkan. Apalagi dia sekolahnya sangat cantik, indah, warna-warni, menarik, dan lain sebagainya. Jadi, masuk sekolah itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Namun ketika di sekolah, ternyata dia sering melihat ibu gurunya marah-marah. Sehingga dia akhirnya mengasosiasikan sekolah dengan guru yang marah-marah. Guru yang marah-marah ini sebagai stimulus, unconditioned stimulus. Sedangkan sekolah sebagai neutral stimulus sebenarnya. Namun ketika walaupun guru marah-marah itu sudah tidak ada di sekolah itu, tapi karena dia sudah terlanjur takut ya, jadi dia menganggap sekolah itu juga menakutkan. Dia cemas akan bersekolah gitu. Padahal guru yang galak itu, guru yang marah-marah itu udah nggak ada lagi di sekolah tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita kadang tidak menyadari atau kita memang tidak mengenali konsep dasarnya atau teori dasarnya sehingga kita tidak memiliki kepekaan ya atau sensitivitas terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Nah, contoh pengkondisian klasik yang sering terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengar seorang guru, orang tua, atau mungkin pacar berkata kepada Anda, kita perlu bicara. We need to talk, gitu ya. Kalau Inggrisnya kan, I think we need to talk, gitu ya. Kita perlu bicara. Nah, setelah mendengar kalimat itu, biasanya perut kita berdebar-debar. Dada kita berdebar-debar, perut kita berguncang hebatnya. Karena tiba-tiba aja pacar kita mungkin berkata, kita perlu bicara. Wah, ini kayaknya sesuatu yang serius, kan gitu ya. Ketika seseorang mengatakan kalimat ini, kita akan langsung asumsi kita tuh langsung
adalah itu, oh serius nih, duh kayaknya jangan-jangan saya bakal diputusin nih, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau dengan guru, aduh kayaknya saya ada berbuat salah deh, kayak bakal dimarahin deh nih sama guru. Kalau guru mengatakan itu, gitu ya. Jadi asumsi kita atau asosiasi kita itu udah negatif ya terhadap kalimat tersebut gitu. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, intinya adalah kita belajar untuk mengasosiasikan suatu rangsangan dengan suatu tanggapan atau respon, dan akhirnya tubuh kita melakukan ini secara otomatis di hadapan rangsangan tersebut. Sehingga respon yang muncul pada kita itu respon yang tidak sengaja gitu. Padahal sebenarnya kalimat itu tidak bermakna apa-apa gitu kan, kalimat itu sifatnya netral ya, tapi karena seringkali kalimat itu digunakan untuk atau merujuk pada sesuatu yang sifatnya gawat atau serius atau berujung pada perpisahan hubungan antara dua sejoli gitu ya, sehingga akhirnya kalimat itu dinilai memiliki konotasi yang menyeramkan gitu, sehingga muncullah respon-respon takut, kemudian cemas, atau kemudian deg-degan, itu secara tidak sengaja muncul seperti itu gitu ya. Nah, classical conditioning ini sebenarnya lebih dari sekedar membentuk asosiasi ya, namun adalah respon fisiologis yang tidak disengaja. Jadi tidak hanya sekedar hubungan antara dua hal atau dua stimulus atau asosiasi antara dua hal, namun classical conditioning ini adalah ketika asosiasi itu terjadi, maka muncul respon fisiologis yang sifatnya tidak sengaja gitu ya. Nah, ketika pengkondisian klasik ini terjadi di dalam kelas, contohnya misalnya guru memainkan musik yang menenangkan, kemudian meredupkan lampu untuk menenangkan dan membuat siswa rileks. Ini juga salah satu upaya untuk melakukan classical conditioning agar siswa itu nyaman berada di dalam kelas. Jadi kelas itu dimaknai sebagai sesuatu yang menyenangkan atau menenangkan gitu ya. Nah, pengkondisian klasik yang tidak sengaja yang sering terjadi di sekolah, itu tadi salah satu contohnya sudah disampaikan ya, ketika misalnya gurunya galak gitu, kemudian dia malah memiliki kecemasan terhadap sekolah gitu. Nah, ada juga kecemasan atau ketakutan yang terjadi akibat ujian. Setiap kali ada ujian itu pasti jantung berdebar-debar gitu ya. Kemudian selalu pengen buang air besar gitu ya, karena dia takut, cemas, dan lain sebagainya. Kemudian ada sering terjadi pada anak-anak SD, SMP mungkin ya, dia takut dengan pelajaran matematika, sehingga setiap kali pelajaran matematika itu cemasnya minta ampun, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, tidak ada hal yang menakutkan gitu kan. Nah, sering juga terjadi pada kecemasan untuk berbicara di depan umum gitu, karena mungkin ada pengalaman di mana ketika kita berbicara di depan umum, ternyata ada seseorang gitu ya yang memberikan respon yang tidak baik gitu, sehingga kita kemudian mengasosiasikan berbicara di depan umum itu adalah sesuatu hal yang menakutkan karena akan membuat orang merespon yang tidak baik gitu. Ya, jadi ini sering sekali terjadi tidak hanya dalam konteks pendidikan anak usia dini, namun juga dalam konteks pendidikan dasar, pendidikan sekolah menengah, dan lain sebagainya itu. Bahkan di kuliah sering juga terjadi seperti itu ya. Jadi misalnya dosennya killer, dosennya suka marah-marah gitu, sehingga kemudian malah materi pelajarannya atau materi kuliahnya malah yang menyeramkan bagi dia, padahal sebenarnya awalnya dosennya gitu ya. Nah, itu tadi Ivan Pavlov yang terkait dengan classical conditioning. Nah, tokoh behaviorisme lain yang juga terkenal yaitu yang disebut dengan yang bernama B.F. Skinner ya. Dia adalah seorang psikolog asal Amerika. Dia mengembangkan yang disebut dengan pengkondisian operan atau operant conditioning. Kalau tadi classical conditioning, kalau Skinner menyebutnya dengan operant conditioning. Nah, Skinner ini tertarik dengan pendidikan ya, jadi dia percaya bahwa perilaku itu didukung oleh penguatan atau penghargaan, bukan dengan free will. Jadi perilaku itu sebenarnya terjadi bukan karena keinginan kita semata, tapi karena adanya konsekuensi-konsekuensi yang ada di masyarakat gitu. Misalnya karena diberikan hadiah atau karena diberikan hukuman sehingga perilaku itu tidak muncul lagi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar keinginan kita semata yang membuat kita memunculkan perilaku tertentu gitu.
Nah, ini Skinner terkenal dengan kotak Skinner gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari lebih detail terkait dengan eksperimen yang dilakukan oleh Skinner, bisa mencari di Google terkait dengan Skinner box gitu ya. Percobaan dia terhadap tikus gitu. Nah, dia sering melakukan percobaan terhadap merpati dan tikus untuk mengetahui atau mempelajari bagaimana hewan-hewan tersebut belajar atau memunculkan perilaku yang kemudian dia digunakan untuk memahami bagaimana manusia itu belajar, gitu ya. Nah, operant conditioning menurut Skinner ini melibatkan pengkondisian perilaku sukarela dan terkendali. Kalau tadi classical conditioning kan sifatnya involuntary atau tidak sukarela, jadi perilaku yang muncul secara tidak sukarela, gitu, secara tidak sengaja gitu ya. Nah, sedangkan kalau operant conditioning itu perilaku sifatnya dia sengaja atau sukarela dan memang terkendali. Bukanlah respon fisiologis otomatis seperti dalam pengkondisian klasik seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, dengan operant conditioning, respon datang sebelum stimulus, kebalikan dari classical conditioning. Jadi kalau classical conditioning itu adalah stimulus dulu baru respons, sedangkan operant conditioning balik, respon dulu baru stimulus. Nah, seperti apa teorinya? Jadi misalnya dalam ini ya, misalnya dalam kelas ya, guru dapat dengan sengaja menggunakan pengkondisian operan dengan siswanya. Misalnya apa? Memberikan hadiah gitu. Jadi hadiah itu sebagai respon terhadap suatu perilaku. Misalnya kita mampu menjawab sebuah pertanyaan. Ya, itu perilaku yang kita tunjukkan. Kemudian guru memberikan reward atau memberikan penghargaan terhadap perilaku tersebut. Nah, reward atau penghargaan itu merupakan respon terhadap perilaku kita yang sebelumnya kan? Karena kita mampu menjawab pertanyaan. Nah, respon ini kemudian akan membuat kita ingin melakukan perilaku yang sama lagi di kemudian hari. Gitu. Jadi kita ingin melanjutkan perilaku tersebut. Gitu ya. Ini sering sekali dilakukan guru ketika seorang anak mampu untuk melakukan sesuatu yang memang diharapkan, lalu kemudian anak itu diberikan suatu penguatan berupa hadiah. Baik itu hadiahnya berupa misalnya permen, coklat, atau mungkin berupa pujian ya. Jadi itu adalah reward atau hadiah yang diberikan karena seorang anak memunculkan perilaku tertentu. Dan karena hadiah itu diberikan dan membuat dia merasa senang, maka dia akan melanjutkan perilaku itu di kemudian hari. Gitu. Sehingga reward atau penghargaan ini dapat menguatkan perilaku yang sudah ditampilkan sebelumnya. Gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi ada yang disebut dengan penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Ini kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan positive reinforcement, yaitu penguatan positif. Kemudian negative reinforcement atau penguatan negatif, dan punishment atau hukuman. Gitu ya. Jadi teman-teman juga supaya mengetahui istilah dalam bahasa Inggrisnya apa gitu. Nah, penguatan positif adalah kehadiran stimulus yang menyenangkan, kemudian menyebabkan perilaku itu atau tingkah laku itu meningkat. Jadi seperti tadi yang saya contohkan adalah ketika seseorang diberikan hadiah ya, sehingga menyebabkan perilaku itu dilakukan lagi di kemudian hari. Nah, sedangkan kalau penguatan negatif adalah ketidakhadiran stimulus yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya sebelumnya anak tersebut diberikan tugas untuk menyapu setiap hari ya. Jadi misalnya di rumah kalian punya tugas menyapu setiap hari, setiap sore, jam 4 sore gitu ya. Namun kemudian karena kalian berbuat sesuatu yang baik gitu, entah apapun itu, kemudian ibu atau ayah kalian mengatakan bahwa ya udah kali ini kamu nggak usah nyapu deh, ibu bebaskan kamu dari tugas menyapu untuk hari ini gitu. Nah, jadi itu membuat dia senang dan kemudian perilaku baik tersebut akan ditingkatkan lagi. Jadi yang disebut dengan ketidakhadiran stimulus yang tidak menyenangkan. Stimulus yang tidak menyenangkan ini adalah misalnya menyapu halaman setiap sore jam 4, itu adalah stimulus yang tidak menyenangkan misalnya. Nah, sehingga sekarang dihilangkan itu. Jadi ditarik oleh orang tua, kamu nggak usah deh melakukan itu lagi dulu gitu, nggak usah melakukan itu sekarang gitu ya. Sehingga
dia senang kan, kemudian perilakunya meningkat. Nah, hal yang sebaliknya itu jika seseorang itu diberikan hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, stimulus yang tidak menyenangkan. Seperti misalnya dihukum untuk yaitu membersihkan WC gitu ya. Jadi itu tidak menyenangkan sehingga menyebabkan perilaku itu menurun. Jadi ketika dia bercandain temennya gitu ya, ngejailin temennya, kemudian diberikan hukuman membersihkan WC, karena itu stimulus yang tidak menyenangkan, membersihkan WC sebagai stimulus yang tidak menyenangkan, maka dia akan berpikir, duh saya nggak mau deh bersihin WC lagi, jadi saya nggak usah deh jailin teman saya lagi di nanti gitu ya. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, ini penjelasan secara lebih detailnya ya. Jadi penguatan positif, Anda berperilaku dengan cara tertentu yang menghasilkan hadiah dan akibatnya Anda cenderung mengulangi perilaku itu. Nah, itu tadi yang sudah saya contohkan. Kemudian perilaku negatif, Anda berperilaku dengan cara tertentu sehingga menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan akibatnya Anda cenderung mengulangi perilaku tersebut. Nah, kalau dalam konteks mahasiswa gitu ya, kalian mengerjakan makalah itu lebih awal untuk menghindari kecemasan-kecemasan atau ketakutan-ketakutan atau kemungkinan bahwa makalah itu tidak selesai jika dilakukan dengan sistem kebut semalam gitu. Jadi kalian berusaha untuk mengerjakannya di jauh-jauh hari karena kalian tidak ingin adanya konsekuensi negatif terjadi pada kalian gitu. Jadi itu adalah penguatan negatif salah satu contohnya. Seperti tadi juga contoh yang diberikan kesempatan untuk tidak menyapu halaman gitu ya, itu sebagai penguatan negatif. Nah, dalam kedua kasus tersebut, sesuatu terjadi yang Anda anggap baik dan akibatnya Anda menunjukkan perilaku tersebut lagi. Nah, bagaimana dengan hukuman? Hukuman adalah konsekuensi yang mengikuti suatu perilaku sehingga Anda lebih jarang melakukan perilaku tersebut di masa mendatang. Ya, jadi hukuman simple lah kalau prinsipnya hukuman itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan kan gitu ya. Nah, hukuman bisa berupa menambahkan sesuatu yaitu berupa membayar denda. Kemudian yang tadi misalnya membersihkan WC gitu ya, tinggal setelah sekolah gitu. Atau atau berupa menghapus sesuatu yang Anda suka. Jadi misalnya Anda suka rebahan gitu ya, kaum rebahan gitu kan, suka waktu istirahat gitu. Nah, kemudian sebagai hukuman ya, kalian tidak diberikan waktu rebahan atau waktu istirahat gitu. Sehingga itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat kalian ya. Jadi hukuman itu bisa berarti memberikan hukuman, memberikan atau menambahkan suatu tindakan atau suatu hal gitu ya, tapi juga bisa berarti menghapus sesuatu yang menyenangkan dari kita gitu. Nah, dalam dua kasus tersebut, menambahkan sesuatu atau menghapus sesuatu, Anda menganggapnya buruk dan akibatnya Anda tidak menampilkan perilaku tersebut lagi. Gitu. Nah, kritik terhadap behaviorisme. Penghargaan eksternal dapat mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi kritik terhadap behaviorisme mengatakan bahwa penghargaan atau hal-hal yang kita lakukan, baik itu penghargaan maupun hukuman ya, itu sebenarnya dapat mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Itu karena terlalu berfokus pada apa konsekuensi yang kita dapatkan dari luar. Jadi kalau saya mau rajin belajar karena nanti saya akan diberikan hadiah, gitu. Tapi jadinya menghindari munculnya suatu sikap yang datangnya dari dalam diri seperti saya ingin belajar karena saya ingin pintar, karena menurut saya belajar itu bagus. Itu kan motivasi intrinsik. Tapi dengan adanya teori behaviorisme ini, dia menganggap bahwa orang akan cenderung kehilangan motivasi intrinsik jika terus-terusan diberikan motivasi ekstrinsik. Nah, sebuah studi di mana peserta dari penelitian tersebut atau studi tersebut mengerjakan tugas yang menarik, misalnya teka-teki ya, jadi mereka diminta untuk mengerjakan tugas menyelesaikan teka-teki gitu ya. Nah, kelompok eksperimen, jadi ada dua kelompok, satu kelompok eksperimen, satu kelompok kontrol gitu ya. Jadi kelompok eksperimen diberikan hadiah ketika selesai mengerjakan namun kelompok kontrol itu tidak diberikan hadiah. Jadi dari awal sudah dijanjikan jika kalian selesai mengerjakan teka-teki ini, maka kami akan memberikan kalian hadiah. Namun pada kelompok kontrol
orang-orang atau peserta dalam kelompok kontrol itu tidak dijanjikan hadiah apa-apa jika sudah selesai mengerjakan teka-teki, gitu ya. Nah, apa yang terjadi setelah periode awal? Jadi pada awal-awal itu selama waktu non reward, jadi ketika periode hadiah itu belum diberikan, gitu ya, peserta diberi pilihan antara melanjutkan mengerjakan tugas atau beralih ke aktivitas lain. Jadi di tengah jalan, gitu ya, kemudian ditanya kepada peserta, kalian mau melanjutkan mengerjakan tugas ini sampai selesai atau beralih ke aktivitas lain. Nah, hasil tipikal maksudnya hasil yang sering muncul, ya, bahwa peserta dalam kelompok eksperimen menghabiskan lebih sedikit waktu pada aktivitas daripada kelompok kontrol. Jadi dia cenderung berusaha untuk cepat-cepat selesai karena kan dijanjikan hadiah, gitu ya. Jadi dia cepat selesai sehingga dia akan mendapatkan hadiah dan kemudian berlanjut ke aktivitas berikutnya, selesai dapat hadiah lagi, gitu ya. Jadi kejadiannya adalah peserta dari kelompok eksperimen menghabiskan waktu lebih sedikit untuk menghasilkan kegiatan atau aktivitas yang diberikan. Ini dianggap sebagai indikasi bahwa penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasinya itu lebih banyak karena saya ingin dapat hadiah, gitu. Jadi dia berusaha untuk memperoleh hadiah tersebut, gitu, ketimbang menyelesaikan itu dengan baik, gitu. Karena jadinya tidak ada motivasi intrinsiknya dia, gitu ya. Nah, Pizza Hut dulu ya, mungkin teman-teman kan tentu familiar dengan Pizza Hut. Dulu pernah memberikan pizza gratis kepada anak-anak yang mampu membaca sejumlah halaman. Nah, ternyata praktik ini dihentikan karena justru mengikis motivasi intrinsik siswa untuk membaca. Ya, jadi karena siswa hanya akan membaca karena diberikan hadiah. Tapi kalau nggak diberikan hadiah, maka dia malas baca, gitu. Jadi itu konsekuensi dari teori ini salah satunya, sehingga dianggap bahwa teori behaviorisme ini memiliki dampak yang negatif terhadap motivasi siswa, gitu ya. Nah, kritik lainnya, behaviorisme tidak memperhitungkan apapun yang bukan merupakan perilaku yang diamati. Ya, jadi karena memfokuskan pada perilaku yang kita lakukan atau perilaku eksternal, gitu ya, sehingga tokoh-tokoh behaviorisme atau teori-teori behaviorisme itu tidak mempertimbangkan atau memperhitungkan hal-hal lain selain dari perilaku yang diamati. Misalnya emosinya, gitu ya. Kemudian bagaimana proses berpikir manusia sehingga dia menimbulkan atau memunculkan perilaku tertentu. Gitu. Jadi hal itu dikesampingkan dan tidak diperhitungkan karena hanya berfokus pada apa perilaku yang dimunculkan. Karena kenyataannya kalau kita lihat sekarang ya, banyak orang yang memunculkan perilaku tertentu. Namun sebenarnya sikap dia atau pikiran dia terhadap perilaku itu tidak seperti itu. Nah, contoh nyatanya, banyak cowok gitu ya, misalnya cowok atau cewek lah ini ya. Jadi banyak orang yang mudah sekali mengatakan cinta, ya, namun sebenarnya tidak benar-benar mencinta gitu. Ya, jadi itu sering sekali terjadi. Nah, kalau tokoh behaviorisme dia hanya melihat, oh, orang ini menyatakan cinta, dia mengatakan cinta, maka dia memiliki perilaku yang diharapkan, kan gitu ya. Tetapi belum tentu sebenarnya orang yang menyatakan cinta itu benar-benar cinta, karena sering sekali berbeda antara apa yang dia pikirkan, apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita keluarkan dalam bentuk perilaku. Seperti itu ya. Nah, behaviorisme hanya menjelaskan pembelajaran melalui pengalaman langsung dengan lingkungan, bukan pembelajaran yang sifatnya observational. Jadi, batasan dari atau kekurangan dari behaviorisme ini, dia hanya dapat diterapkan pada pembelajaran yang sifatnya langsung, gitu. Jadi langsung belajar di kelas atau mungkin langsung belajar di halaman, langsung bertemu dengan kejadian atau fenomena tertentu. Namun pengalaman yang observasional atau yang menonton, ya, menyaksikan itu tuh tidak bisa menggunakan teori ini, gitu. Karena responnya, karena stimulusnya tidak benar-benar ada, gitu, ya. Nah, ini terkait dengan teori behavioristik. Saya sudah memberikan gambaran secara umum, bahkan mungkin cukup mendetail juga.
terkait dengan teori behavioristik atau behaviorisme. Nah, sekarang tugas kita adalah mengaitkan dengan pembelajaran bahasa. Karena topik kita adalah pembelajaran bahasa dan khususnya adalah dalam konteks ini mungkin juga bisa digunakan dalam bahasa Inggris ya sebagai bahasa kedua. Jadi agar teman-teman lebih memahami terkait bagaimana anak memperoleh bahasa, maka teori behaviorisme ini teori yang bisa menjelaskan salah satunya. Nah, sekarang setelah saya berikan gambaran terkait teori behaviorisme, maka tugas teman-teman adalah mengaitkan teori yang sudah saya jelaskan tadi dengan pembelajaran bahasa pada anak. Jadi berikanlah contoh-contoh, ya, contoh-contoh penerapan dari teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi dalam pembelajaran bahasa, dalam konteks anak memperoleh bahasa, gitu ya. Jadi teori-teori tadi ada pengkondisian klasik atau classical conditioning, kemudian pengkondisian operan atau operant conditioning, kemudian ada penguatan positif dan negatif, ya, kemudian hukuman. Nah, coba diberikan contoh dari hal-hal ini. Ya. Ini sebenarnya adalah bagian dari pengkondisian operan ya. Jadi ada tiga contoh yang diberikan, yaitu pengkondisian klasik, kemudian penguatan positif dan negatif, lalu kemudian hukuman. Karena penguatan positif dan negatif dan hukuman itu adalah bagian dari pengkondisian operan atau operant conditioning. Jadi berikanlah contoh pada 3 teori yang sudah disampaikan tadi. Pada pembelajaran bahasa. Tidak hanya dalam konteks di kelas ya, teman-teman, tapi juga dalam konteks sehari-hari. Misalnya anak belajar dari orang tuanya boleh, atau dari guru-gurunya yang ada di kelas, di sekolah, silahkan dari siapapun. Yang penting contoh yang kalian berikan itu adalah merupakan aplikasi dari teori-teori itu tadi. Classical conditioning dan operant conditioning, diantaranya adalah penguatan positif dan negatif dan hukuman. Begitu ya, kira-kira. Untuk ini silahkan ditulis dalam ditulis dalam PowerPoint saja contohnya. Jadi setiap pengerjaan tugas ini adalah dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2-3 orang anak ya. Jadi silahkan berdiskusi, kemudian buatlah contoh-contoh ini di PowerPoint saja. Jadi bukan di Word gitu ya, jadi bukan berupa paper tapi berupa PowerPoint. Nah, nanti silahkan PowerPoint-nya dikumpulkan pada e-learning di tempat yang akan saya sediakan nanti. Baik, mungkin demikian untuk hari ini. Semoga ada hal bermanfaat yang dapat kalian ambil dari kuliah kita hari ini. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.